Halo anak-anak, apa kabar? Tentu baik-baik saja ya. Tetap semangat belajarnya, tetap optimis, tetap semangat pokoknya belajarnya ya. Baiklah, hari ini kita akan belajar bersama-sama. Perkenalkan, nama saya Didi Mulyadi. Nanti kita akan belajar tentang hal-hal yang menarik tentunya. Dan jangan lupa, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, setelah ini kita akan mulai pembelajaran kita. Dan jangan lupa di like, comment, and subscribe channel saya ini agar nanti kita bisa mengupload video-video pembelajaran lainnya. Terima kasih. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan. Apakah kalian punya hewan? Jika punya, bagaimana cara hewan kalian berkembang biak? Ayo kita pelajari sekarang. Sebelum kita pelajari bagaimana hewan berkembang biak, mari kita amati hewan-hewan yang ada pada gambar ini. Di sini kita bisa melihat berbagai macam hewan. Mereka berkembang biak dengan caranya sendiri. Setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak. Dengan berkembang biak, hewan dapat melestarikan jenisnya. Ingat, harus digarisbawahi, hewan berkembang biak agar dapat melestarikan jenisnya. Jadi, tujuan hewan berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Lalu bagaimana cara hewan berkembang biak? Yang pertama ada ovipar. Adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya ayam dan burung. Yang kedua, vivipar, yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Contohnya banyak. Sapi, kucing, dan gajah. Kemudian yang ketiga ada ovovivipar, yaitu berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Contohnya adalah ular. Beberapa jenis ular tidak selamanya melahirkan anak. Kadang-kadang saat mengeluarkan anaknya masih ada anak ular yang terbungkus cangkang telurnya. Perkembangbiakan seperti ini dikatakan bertelur sekaligus beranak. Baik, di sini kita akan menjelaskan lebih rinci tentang cara hewan berkembang biak. Yang pertama, selain ada yang 3 tadi, ada membelah diri dan bertunas. Yang kedua, bertelur, ovipar. Yang ketiga, melahirkan, vivipar. Yang keempat, bertelur dan melahirkan atau sering disebut ovovivipar. Membelah diri dan bertunas. Membelah diri dan bertunas merupakan cara perkembangbiakan hewan tanpa melalui proses perkawinan. Mari kita lihat, yang pertama adalah hewan yang membelah diri. Contoh hewan yang berkembang biak dengan membelah diri, yaitu amoeba dan paramecium.
Yang kedua, bertunas. Ya, ini gambar dari bertunas. Hewan yang bertunas, contohnya berkembang biak dengan bertunas adalah hidra. Selanjutnya, hewan yang bertelur atau ovipar. Contoh hewan yang berkembang biak dengan bertelur adalah burung, ikan, serangga, katak, dan masih banyak lagi yang lainnya. Tentu kalian dapat menyebutkannya masing-masing. Ada 2 macam cara pembuahan terhadap telur-telur hewan, yaitu pembuahan dalam atau internal. Pembuahan yang terjadi di dalam tubuh hewan betina, misalnya pada bangsa burung dan serangga. Yang kedua, pembuahan luar. Pembuahan luar terjadi di luar tubuh hewan betina, misalkan pada ikan mas. Selanjutnya adalah melahirkan atau vivipar. Hewan yang melahirkan juga menghasilkan telur yang tidak dibungkus cangkang dan tidak dikeluarkan dari tubuh betina. Telur tersebut dibuahi oleh sperma dalam rahim saat terjadi perkawinan. Telur yang dibuahi menjadi janin dan setelah janin tumbuh sempurna menjadi bayi itu dilahirkan. Contoh hewan yang berkembang biak dengan melahirkan atau vivipar ada mamalia darat, sapi, kambing, kucing, anjing, dan lainnya. Ada mamalia air, ada lumba-lumba, pesut, dan ikan paus. Yang keempat, bertelur melahirkan atau sering disebut ovovivipar. Bertelur melahirkan adalah perpaduan antara bertelur dan melahirkan. Hewan betina juga mengeluarkan telur, tetapi telur tersebut berisi calon bayi yang hampir sempurna. Jadi saat telur tersebut dikeluarkan, saat itu pula bayi dilahirkan. Nah, ini contohnya adalah ular. Hewan yang berkembang biak dengan bertelur melahirkan adalah bangsa reptil, yaitu beberapa jenis ular dan kadal. Kenapa beberapa jenis? Karena ada juga ular yang melahirkan, ada juga ular yang melahirkan dan bertelur. Perbedaan ciri hewan bertelur dan hewan melahirkan. Melahirkan, biasanya hewannya memiliki daun telinga, memiliki kelenjar susu, memiliki tumbuh rambut di sekujur tubuh, mengalami masa mengandung, bernapas menggunakan paru-paru. Sedangkan yang bertelur tidak memiliki daun telinga, tidak memiliki kelenjar susu, tidak memiliki bulu, tidak mengalami masa mengandung. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.